Jumpa kembali lagi bersama saya, Pius Klobor, di channel Nona Leticia. Ya teman-teman, bicara tentang Jokowi, tidak jauh dari pembangunan, khususnya infrastruktur. Apalagi di kawasan Nusa Tenggara Timur, sudah begitu banyak infrastruktur yang dibangun dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa pembangunan yang baru yang akan saya update kali ini. Bukan soal infrastruktur jalan atau soal bendungan, tapi kali ini lebih kepada pembangunan sosial, kemudian pendidikan. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daratan Flores. Seperti kita ketahui bahwa di Flores dihuni oleh mayoritas masyarakat yang beragama Katolik. Maka yang akan saya bahas adalah bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap fasilitas pendidikan ataupun fasilitas yang dimiliki oleh para imam atau biarawan-biarawati yang berada di Flores. Pertama dan yang terbaru adalah Sekolah Berkemans Todabelu di Kabupaten Ngada, Flores. Sekolah Berkemans Todabelu merupakan sebuah sekolah seminari tertua kedua di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa seminari merupakan sekolah bagi para calon imam atau calon pastor dalam agama Katolik. Belum lama ini, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan melakukan pembangunan atau peletakan batu pertama untuk memulai proses pembangunan rumah susun satu tower di kawasan atau di sekitar sekolah seminari tersebut. Jadi pembangunan ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di wilayah NTT. Untuk diketahui, sekolah seminari ini didirikan pada tahun 1912 sehingga menjadi salah satu bangunan atau menjadi salah satu seminari tertua kedua di Indonesia. Kemudian yang kedua, Kementerian PUPR membangun Rusun Keuskupan Larantuka di Flores Timur. Nah, kembali lagi Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan belum lama ini juga mulai melakukan proses groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk membangun rumah Yunio bagi para imam Keuskupan Larantuka. Rumah Yunio bagi para imam projo di Keuskupan Larantuka ini juga akan dibangun setinggi 3 lantai, terdiri dari 1 tower. Nantinya Kementerian PUPR akan membangun sebanyak 44 unit hunian tipe 36 dengan total anggaran 20,72 miliar. Jadi para imam atau para romo sebenarnya sudah merencanakan sejak lama untuk melakukan renovasi atau pembangunan rumah Yunio tersebut. Tapi karena kesulitan dana sehingga mereka mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR tahun 2019. Ketiga, Rusun Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Pertengahan tahun 2019 lalu, Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan 1 tower rumah susun bagi mahasiswa atau bagi siswa yang bersekolah di Sekolah Seminari Santo Petrus Rita Piret Maumere. Rusun seminari ini terdiri dari 1 tower block setinggi 3 lantai yang merangkum sebanyak 37 unit dengan tipe 24 dan berkapasitas 144 mahasiswa. Sama seperti rumah susun yang lainnya, rumah susun ini juga telah dilengkapi dengan meubilir berupa kursi, meja belajar, tempat tidur tingkat, kemudian tempat tidur difabel, termasuk juga dengan lemari berukuran sedang. Kemudian yang keempat adalah Rusun Universitas Kefikepan Borong di Manggarai Timur. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR pada tahun 2020 lalu mulai melakukan pembangunan atau peletakan batu pertama groundbreaking rumah susun Universitas Kefikepan Borong di Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Rumah susun ini dibangun di atas lahan sekitar 3.000 meter persegi yang nantinya akan bisa dihuni oleh 172 mahasiswa. Sama seperti rusun-rusun yang lain, rusun ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya seperti kursi, meja, tempat tidur, sehingga mahasiswa ataupun siswa yang akan masuk atau tinggal di rumah susun tersebut tinggal bawa pakaian saja. Oke, baik teman-teman, jadi itu ada 4 pembangunan rumah susun yang dilakukan di daratan Flores selama dari sejak tahun 2019 sampai 2021 tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengetahui ada pembangunan-pembangunan yang lain yang mungkin saya belum sebutkan di sini, bisa
ditinggalkan atau disampaikan di kolom komentar. Tapi pada intinya yang mau saya sampaikan di sini, saya tegaskan di sini adalah bahwa perhatian pemerintah pusat pada periode-periode saat ini itu begitu cukup besar lah terhadap provinsi kita. Jadi pembangunan juga boleh dibilang cukup merata, tidak hanya kepada golongan atau agama tertentu, misalnya pembangunan pondok pesantren ataupun yang lain-lain, tetapi pemerintah juga melakukan pembangunan terhadap sekolah-sekolah seminari untuk calon atau para calon imam atau para biarawan gitu di NTT. Oke, baik teman-teman, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon dukungan bagi kami dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.